bersama saya Lydia Nurmala Dewi. Saya Bolana Putri Akrab. Saya Lalu Ratnatari Kesya. Kami dari program studi D3 Farmasi dan kelas 3A. Kali ini kita bahas studi kasus menarik nih tentang pembuatan serbuk aloe vera sebagai bahan baku masker wajah dan kenapa kualitas bahan mentah ini sangat krusial untuk keamanan dan efektivitas produk kosmetik. Yuk kita selami hasil penelitian masalah industri yang sering muncul dan apa yang bisa dilakukan produsen agar aman dan berkualitas. Apakah semua serbuk aloe vera itu sama? Ya, apakah sama? Ternyata tidak semua serbuk aloe vera itu sama loh. Ada isu kandungan senyawa iritan bernama anthraquinone, juga masalah adulterasi, penambahan filler seperti maltodextrin yang mempengaruhi mutu di video ini. Di video ini kami jelaskan satu studi laboratorium yang mencoba menyelesaikannya dan melengkapinya dengan bukti-bukti ilmiah dari studi lain. Penelitian oleh Permanasari dan tim menguji pembuatan serbuk aloe vera menggunakan vacuum drying. Mereka ingin menemukan kombinasi suhu dan konsentrasi maltodextrin yang menghasilkan anthraquinone serendah mungkin dan glukomanan setinggi mungkin. Karena glukomanan adalah polisakarida yang bermanfaat untuk kulit, sedangkan anthraquinone dapat mengiritasi kulit. Kondisi optimal ditemukan pada 60 derajat Celcius dan 8% maltodextrin, menghasilkan kadar air rendah 6,9%, glukomanan tinggi 11,5%, dan pH yang ramah kulit 5,4%. Penelitian ini masih menunjukkan kandungan anthraquinone relatif tinggi dibandingkan produk industri komersial, sehingga masih perlu langkah pemurnian tambahan sebelum dipasarkan. Kasus penelitian tersebut merefleksikan masalah yang lebih besar, yaitu autentisitas dan keamanan produk aloe. Studi survei pada produk komersial menunjukkan banyak bubuk aloe yang tercampur filler seperti maltodextrin atau gula, sehingga kandungan aslinya menurun. Ini disebut dengan adulterasi dan berpengaruh pada efektivitas produk. Selain itu, anthraquinone misalnya seperti aloin dan aloe emodin punya efek laktatif dan bila tidak dikontrol bisa mengiritasi kulit. Karenanya, produsen sering memproses bahan untuk mengurangi atau menghapus fraksi lateks yang kaya anthraquinone. Sumber-sumber ilmiah dan buletin industri menegaskan isu ini sebagai perhatian utama bagi produsen kosmetik. Bagaimana mengetahui apakah bubuk aloe vera itu murni? Ada beberapa teknik analisis, spektroskopi NMR, HPLC, dan metode kimia klasik untuk mendeteksi gula dan polisakarida. Penelitian mengembangkan metode sederhana untuk mendeteksi filler dan menilai komposisi polisakarida, sehingga produk dan regulator bisa memastikan keaslian produk. Apa artinya untuk industri dan konsumen? Untuk produsen kecil, penting menjamin perlakuan pra-pengolahan seperti pencucian getah, karbon aktif, dekontaminasi, dan juga sertifikasi kualitas agar produk aman dan memiliki klaim manfaat yang valid. Untuk konsumen, cek label, cari sertifikasi atau uji pihak ketiga. Hati-hati pada produk murah tanpa data komposisi. Studi-studi yang ada menunjukkan jalur jelas untuk memperbaiki mutu bahan baku dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Ringkasnya, rekomendasi praktisnya adalah yang pertama, lakukan perlakuan awal efektif, misalnya seperti pencucian CaCl2 dan absorpsi karbon aktif untuk menurunkan anthraquinone. Yang kedua, gunakan pengeringan bersuhu rendah seperti vacuum drying atau kombinasinya untuk menjaga glukomanan. Yang ketiga, terapkan metode analitik seperti HPLC atau NMR atau uji standar untuk mendeteksi adulterasi. Yang keempat, lakukan uji dermatologi dan stabilitas formulasi sebelum launching produk. Langkah-langkah ini akan meningkatkan mutu produk dan meminimalkan risiko bagi konsumen.
Nah, jadi itu dia pembahasan kita tentang aloe vera, si tanaman ajaib yang punya segudang manfaat buat kulit dan rambut. Semoga setelah nonton video ini, kamu jadi lebih paham kenapa aloe vera sering banget dipakai dalam produk kosmetik. Sekian video dari kami, saya Lydia Nurmala Dewi. Saya Maulana Putri Akrar. Saya Lalera Anantara Kesya. Kami pamit undur diri. See you next time!